Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Anindita dengan NIM 4411420001 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kajian etnozoologi dalam upacara adat perkawinan suku Mandailing di Sumatera Utara. Nah, teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih apa itu kajian etnozoologi? Kajian etnozoologi merupakan salah satu upaya pengenalan sumber daya alam hewani, khususnya di sini yaitu pemanfaatan hewan yang berbasis kearifan lokal dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Simalungun, Mandailing, Jawa, dan lain-lain. Nah, salah satu sukunya yaitu suku Mandailing itu mempunyai adat istiadat yang sangat kuat dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat. Di mana suku Mandailing ini merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki karakter dan ciri yang dapat dicirikan pada bahasa, aksara, adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari serta upacara adat tertentu. Masyarakat Mandailing itu memiliki unsur penting dalam sebuah adat perkawinan, yang mana di sebuah adat perkawinan itu memiliki tradisi yang masih dilestarikan dan sering disebut dengan tradisi Mandailing. Masyarakat Mandailing pada umumnya lebih memilih untuk menunjukkan status sosialnya itu dalam sejenis upacara-upacara adat seperti adat perkawinan ini, di mana semakin besar atau semakin megah pesta tersebut berlangsung, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga mereka di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam upacara adat pernikahan suku Mandailing ini ternyata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Horja Godang, Horja Menengah, dan Horja Kecil. Horja Godang ini merupakan perayaan terbesar yang mana si pemilik acara itu wajib untuk menyembelih kerbau. Pada Horja Menengah, di mana ini perayaan menengah yang si pemiliknya itu wajib menyembelih kambing. Sedangkan pada Horja Kecil itu merupakan perayaan terkecil pada adat suku Mandailing, yang mana si pemilik acara itu wajib menyembelih atau memotong ayam. Nah, masyarakat Mandailing ini masih banyak melakukan adat pernikahan seperti ini. Bahkan sebagian masyarakatnya itu menganggapnya sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan saat akan menikah. Dalam prosesi upacara pernikahan adat yang dilakukan oleh suku Mandailing ini diawali dulu dengan diadakannya musyawarah adat yang disebut dengan markobar. Markobar ini dapat diartikan sebagai percakapan resmi yang dilakukan dalam upacara adat pernikahan suku adat Mandailing. Setelah melakukan markobar atau musyawarah adat ini, dan sebelum mempelai wanitanya ini diberi gelar dan diupa-upa, diadakan sebuah tradisi juga, yang mana kedua mempelai ini dibawa menuju ke bangunan yang disebut dengan tapian raya, yang bermakna bahwasanya hal itu dilakukan untuk menghanyutkan habu jingon atau yang disebut dengan sifat kekanak-kanakan dari kedua mempelai, dan juga haposoan. Setelah prosesi adat di bangunan tapian raya ini selesai, kemudian ditutup dengan doa, dan selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi adat Mangalehan Gorar atau pemberian gelar adat. Nah, pemberian nama atau gelar adat ini menandakan bahwasannya kedua mempelai telah meninggalkan masa mudanya dan memasuki masa di mana memasuki prosesi matobang atau periode berkeluarga. Setelah prosesi pemberian gelar adat ini selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi upa-upa. Nah, upacara mangupa atau mangupa tondi dahat badan ini dilakukan bertujuan untuk menguatkan atau memulihkan jiwa dan raga. Secara umum, kegiatan upa-upa ini menggunakan 5 jenis hewan. Di antaranya ada kerbau, kambing, ayam, ikan mas, dan udang. Nah,
Kelima jenis hewan ini memiliki makna tersendiri berdasarkan filosofi para leluhur, di mana makna ini digunakan sebagai simbol untuk mengungkapkan arti dari hidangan yang disajikan dalam upacara adat suku Mandailing. Untuk hewan yang pertama yaitu seekor kerbau, di mana hewan ini digunakan dalam upacara adat Margonda khusus raja. Makna yang diambil dalam adat suku Mandailing bahwasanya hewan kerbau merupakan hewan yang perkasa yang dulunya hanya dimiliki oleh seorang raja sebagai hewan ternak. Hal ini menandakan bahwa dalam perkawinan, seorang suami harus kuat dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Untuk hewan yang kedua, dalam upacara pernikahan adat suku Mandailing, hewan yang digunakan adalah kambing. Nah, kambing ini digunakan untuk orang yang bukan keturunan atau keluarga dari raja. Suku adat Mandailing itu memberikan filosofi bahwasanya kambing memiliki sifat mencari makan di luar dan makan di dalam kandang atau rumah. Hal ini menandakan bahwasanya pada saat nanti berumah tangga, seorang suami dapat mencari nafkah di luar dan hasilnya itu diperuntukkan untuk keluarganya. Nah, untuk hewan yang ketiga yang biasa digunakan dalam upacara pernikahan suku adat Mandailing yaitu ayam kampung, di mana ayam kampung ini digunakan sebagai hidangan pendamping dalam upacara pernikahan. Nah, yang biasa disajikan itu merupakan ayam jantan, namun dalam pemaknaannya dimaknai sebagai ayam betina, di mana di sini difilosofikan bahwasanya seorang ibu akan selalu menyayangi dan membimbing anak-anaknya hingga ia dapat hidup secara mandiri. Untuk hewan yang keempat yang biasa digunakan dalam adat pernikahan suku Mandailing adalah ikan mas, di mana ikan dalam upacara ini yang biasa digunakan adalah jenis ikan merah dan atau ikan mas. Nah, dalam pemaknaannya, kedua jenis ikan ini hidup di air yang jernih dan mengalir, yang menandakan bahwa saat berumah tangga, harapannya kedua mempelai dapat mengarungi atau menjalankan bahtera rumah tangganya tanpa adanya konflik yang berarti. Hewan yang terakhir yang biasa digunakan oleh masyarakat Mandailing dalam adat pernikahan yaitu udang, di mana masyarakat mempercayai bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, harapannya kedua mempelai ini akan menjalannya sampai tua dan jika terdapat masalah, keduanya akan menyelesaikan dengan baik dan pantang menyerah. Segala jenis hewan yang digunakan dalam persembahan mangupa dalam upacara adat perkawinan suku Mandailing ini dimaknai untuk mengembalikan tondi atau menguatkan tondi ke dalam tubuh agar kedua mempelai menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Masyarakat Mandailing ini selalu mengadakan tradisi ini hingga saat ini bertujuan untuk agar kebudayaan yang mereka miliki tidak diadopsi oleh bangsa lain dan para penerusnya dapat melestarikan dan memaknai setiap adat yang ada pada suku Mandailing tersebut. Sekian bahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kajian etnozoologi dalam upacara perkawinan adat suku Mandailing di Sumatera Utara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan, tingkah laku, dan gerak-gerik saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.